konsentrasi mengikuti pelajaran. Konsentrasi ini sebaiknya bagaimana? Tidak boleh tidur di kelas. Oh, tidak boleh tidur di kelas. Siap. Ya. Yang lain setuju nggak? Udah nyala. Tidak tidur di kelas. Lanjut. Bagaimana jika ada guru atau teman yang sedang berbicara atau berpendapat? Mendengarkan. Siap, ya. Menghargai dan mendengarkan. Lanjut. Bagaimana keaktifan di kelas selama pembelajaran? Harus sering berpendapat. Sering berpendapat. Ada lagi? Kalau ditanya jawab dengan baik. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Jadi keaktifan di kelas, berpendapat, terus kalau ditanya maka dijawab. Oke, lanjut. Bagaimana tanggung jawab dalam mengerjakan tugas? Harus dikerjakan. Oke, harus dikerjakan tepat. Yang lain oke nggak? Oke ya. Tugas dikerjakan tepat waktu. Lanjut. Bagaimana menjaga kebersihan kelas? Piket sesuai jadwal. Tidak membuang sampah sembarangan. Setuju semua? Oke. Piket kelas jalan. Terus jangan buang sampah sembarangan. Piket kelas. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut. Bagaimana ketentuan makan dan minum? Burung itu aja. Saat jam istirahat. Kalau minum boleh, nggak boleh. Minum boleh. Minum aja. Kalau makan, boleh ya. Takutnya nanti Naura saya misalnya sedang menjawab lagi makan. Lagi makan tertunjuk malah kesel. Ya. Jadi boleh minum ya. Boleh minum. Ada tambahan? Cukup? Siap, guru ulang ya. Kesepakatan kelas kita hari ini datang tepat waktu, tidak tidur di kelas, menghargai dan mendengarkan, terutama kalau ada orang yang berbicara, berpendapat, dan ketika ditanya maka harus dijawab. Tugas dikerjakan tepat waktu, piket kelas dan tidak membuang sampah sembarangan, dan diizinkan minum. Cukup ya? Oke, lanjut. Harapannya nanti ini disepakati. Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan berarti tidak baik karena kesepakatannya sendiri dilanggar. Oke ya? Setuju ya? Lanjut yang berikut. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran IPA pada materi sebelumnya. Kamu bisa menyimak. Ini adalah materi makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Mulai dari organnya atau alatnya untuk pencernaan apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, semuanya ada anus yang terakhir. Apakah semua organ ada fungsinya? Ada. Tapi kadang organ yang berfungsi dengan baik terganggu dan menimbulkan penyakit. Oke ya, sudah ya. Itu pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kalian siapkan buku tulis. Guru akan memberikan asesmen awal. Karena soalnya 2. Nanti kita cek dulu dan dulu nilai. Ya. Sebagai bahan penilaian. Silakan. Ada 2 soal. Individu tidak saling membantu.
1 menit lagi. Nggak usah, soalnya, soalnya tidak usah ditulis jawabannya. Tiga puluh detik lagi. Semangat. Masih ada waktu. Kalau jalan dekat bisa nggak? Bisa. Sudah cukup? Sudah? Oke, sekarang kita koreksi. Bu Guru percaya kalian koreksi diri sendiri ya. Kita lihat setiap poin 1 skornya 50, poin 2 juga soal nomor 2 skornya 50. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Masing-masing organ memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Organ manakah yang berfungsi menyerap air dan elektrolit, membentuk, mengikat, dan memadatkan sisa makanan menjadi feses? Jawabannya adalah usus besar. Nomor 2, penyakit atau gangguan pada usus besar dengan ditandai kesulitan buang air besar dengan ciri-ciri feses yang keras adalah sembelit, konstipasi. Ya. Silakan. Bu Guru minta cek adakah yang salah satu. Salah satu nomor absen. 2, 3. 2, 3. Lagi yang salah satu absen berapa lagi? Absen 8. Absen 5. Absen 29. Absen 24. Absen 7 ya. 7 dulu. Terus 16. Terus yang berikutnya 25. Ada lagi yang salah satu? Absen 30. Ada lagi? 13. Yang salah dua-duanya. Ada lagi? Salah satu ya? Nah, nomor absen berapa? Ada lagi yang salah satu? Salah dua-duanya. Berarti selain itu betul semua? Oke, terima kasih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak yang salah satu. Tidak masalah, nanti kita akan cek dulu. Tapi sudah paham ya yang salah tadi ya? Sudah paham ya? Nomor 1 jawabannya apa tadi? Nomor 2 atau konstipasi. Baik, terima kasih. Lanjut yang berikutnya. Ya, dicontohkan. Nah, guru akan menyajikan video ya. Ini sih kita belajar apa hari ini? Kita akan fokus belajar pada usus besar dan penyakit sembelit. Siap ya? Kita akan belajar tentang usus besar dan sembelit. Perhatikan video berikut ini. Pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana cara kotoran manusia bisa terbentuk? Jadi awalnya makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan itu turun ke dalam kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung makanan dihancurkan menjadi lembek oleh asam lambung. Kemudian makanan lembut itu menuju ke usus halus.
Usus halus seakan stasiun tempat penyerapan nutrisi untuk tubuh. Di sini semua vitamin, mineral, dan nutrisi diserap ke dalam darah. Nutrisi itu berguna untuk memberi kita energi. Setelah semua nutrisi habis diserap oleh tubuh, sekarang yang tersisa hanyalah limbah yang tidak berguna. Selanjutnya limbah itu bergerak ke usus besar. Fungsi usus besar adalah menyerap sisa air dan mendorong kotoran menuju rektum. Kemudian si otak memberi perintah kalau sudah waktunya pergi ke kamar mandi. Inilah saatnya otot-otot tubuh rileks dan merasa ingin buang air besar. Hebatnya semua rangkaian proses itu terjadi secara otomatis di dalam tubuh kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimanakah cara kalian buang air besar? Jongkok ataukah duduk? Atau mungkin sambil kayak? Ada sambil layang. Lanjut ya, sudah paham ya? Fokus kita hari ini belajar tentang usus besar dan penyakit atau gangguan. Kemudian selanjutnya, ini ada sebuah kasus seorang pasien menyampaikan keluhan, yaitu kesulitan buang air besar dan tekstur fesesnya sangat keras, bahkan menyebabkan anus terluka dan mengeluarkan darah. Dokter menginformasikan bahwa pasien tersebut mengalami sembelit. Ya. Guru saya kemudian tanya sekalian ini, kira-kira adakah yang guru pengumuman panggilan untuk 1 orang sekretaris. Sekali lagi, panggilan untuk 1 orang sekretaris kelas 7A sampai dengan kelas 9I untuk menemui Bu Suryani sekarang di depan ruang kurikulum dengan membawa powerpoint dan keterangan jumlah siswa yang hadir, sakit, izin, maupun apa. Sekali lagi, panggilan untuk 1 orang sekretaris kelas 7A sampai dengan 9I menemui Bu Suryani di depan ruang kurikulum dengan membawa powerpoint dan keterangan jumlah siswa yang hadir, baik sakit, izin, maupun alfa. Terima kasih. Jadi untuk sekretaris 8K, 8K keluar deh. Silakan. Sekretarisnya mana? Silakan. 1 aja ya. Silakan. Guru lanjut ya, biar waktunya tidak habis. Adakah yang pernah mengalami seperti pasien? Semua orang pernah mengalami, tidak masalah. Terima kasih. Ada lagi yang pernah mengalami? Pernah mengalami. Ada lagi? Rasanya bagaimana? Perutnya sakit, ya. Tongkrongnya lama tapi kok nggak keluar ya, sampai semutan kakinya, ya. Lebih parah lagi sampai keluar darah. Yang jenis sudah sekuat itu, sampai bercucuran keringat, ya. Tidak nyaman ya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Guru mau percobaan dulu, analogi sederhana. Guru siapkan 2 bentuk. Ini jangan ini tepung panir, ya. Ini analogi saja. Saya punya 2 simulasi. Yang pertama tepung panir, ini kering airnya sedikit, ya. Tapi kalau ini sudah saya kasih serat, kemudian dikasih air. Perbedaannya volumenya lebih besar mana? Anaknya guru ya, ada air dan ada serat. Kita coba cek. Kita potong. Ini baratnya apa berarti yang dipotong? Tolong kita pegangi mas, agak tinggi supaya guru. Ini yang banyak serat ya. Ini dan airnya cukup. Nah, keluar. Ya.
simulasi ya. Ketika saling berpecah, ini bisa pecah plastiknya. Nah, dari dua analogi ini sebenarnya kalau yang ini seret sembelit itu penyebabnya apa ya? Nah, ini ya, ada yang kurang cairan, ada yang kurang berat. Nah, kita akan pelajari hari ini. Kita akan belajar hari ini apa sih penyebab dari sembelit, mencegahnya bagaimana supaya tidak terkena sembelit. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah, kita mau ngapain hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti murid membaca artikel tentang sembelit, gejala, penyebab, pencegahan dan pengobatannya. Kemudian yang kedua, guru mengonfirmasi bahwa salah satu pencegahan sembelit adalah konsumsi serat dan kecukupan air minum. Kemudian yang C, guru menyampaikan pertanyaan tematik bagaimana cara kerja serat dan air untuk pencegahan sembelit. Nanti kalian juga akan diajak untuk beberapa kegiatan. Ya. Sebelum masuk ke kegiatan, adakah yang mau membaca artikel? Nah, ya, siapa? Yang bersedia? Dengan senang hati, jangan terpaksa ini artikelnya. Peran serat air dan serat. Siapa yang mau baca? Ya, terima kasih yang keras. Peran air dan serat pada kerja usus besar manusia. Usus besar merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan manusia yang berperan penting dalam penyerapan air dan pembentukan feses. Dua komponen utama yang sangat mempengaruhi kerja usus besar adalah air dan serat. Indikator usus besar yang sehat dan konsumsi cukup serat dan air ditandai dengan bentuk feses tidak keras seperti sosis, lembut, dan panjang serta mudah dikeluarkan. Feses yang sehat itu bentuknya seperti sosis, kemudian lembut, panjang, serta mudah dikeluarkan. Mungkin pelajarannya jorok, tapi ini penting karena ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penelitian bukan guru yang mengatakan bentuk feses yang baik kayak sosis, itu bukan guru yang menyatakan, tapi hasil penelitian. Ya. Nah, kemudian kita sudah tadi garis bawahi ya, solusi paling baik untuk mencegah sembelit apa tadi ya? Minum air yang cukup, terus makan sayuran yang berserat, ya. Maka bagaimana sih cara kerja serat dan air di dalam usus besar? Kerjanya bagaimana? Mari kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 4. Minta tolong yang mau membacakan, yang keras. Ya, silakan. Murid dapat menyimpulkan pentingnya serat dan air untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Murid dapat menganalisis dengan menyimpulkan pentingnya serat dan air untuk mencegah sembelit dengan cara menjawab pertanyaan kesimpulan dengan tepat. Murid dapat menentukan pentingnya serat dan air serta memiliki ide atau gagasan untuk mencegah sembelit dengan menjawab 3 pertanyaan secara tepat. Murid dapat membuat catatan diri tentang kondisi pola makan, dampak yang benar dirasakan, komunikasi untuk mengubah pola makan menjadi lebih baik, dan kampanye dengan tulisan atau slogan untuk mengajak pola makan sehat dalam jangka dalam rangka mencegah sembelit secara tepat dan sesuai. Berarti hari ini setiap anak harus mencapai 4 tujuan pembelajaran. Ya, tidak mencapai sendiri, tapi guru fasilitasi. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan mulai untuk pembagian kelompok. Tiap kelompok nanti dibentuk ketua dan sekretaris. Guru minta tolong 2 meja disatukan jadi 1, karena setiap satu kelompok isi 4. Kemudian kelompoknya sudah guru bentuk sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Teti. Guru minta bantuannya Bu Teti. Ya, nanti nama-nama anaknya dijelaskan.
kelompok brokoli, kelompok apel, dan ini kelompok kulit. Cari namamu dan duduk sesuai dengan dan satu orang sebagai sekretariat. Guru tolong dibantu dengan satu anak semua. Itu yang mau silakan diberi nama kelompok, kelas, kemudian nama murid, nomor absen. Dua saja. Ada yang belum dapat? Guru pandu dulu untuk cara mengerjakan lembar kerja. Yang pertama, silakan beri identitas dulu, nama kelompok, kelas, nama siswa, dan nomor absen. Kemudian ada 4 kegiatan sesuai tujuan pembelajaran. Kegiatan 1, kalian membaca artikel, kemudian menjawab 3 pertanyaan untuk penyimpanan. Kegiatan 2, nanti kita akan kedatangan ahli kesehatan, ya, yang akan memaparkan fenomena rendahnya konsumsi buah dan sayur di kalangan remaja. Kemudian kegiatan 3, Bu Guru akan simulasi atau percobaan menggunakan serat dan air untuk 2 kondisi. Yang pertama BAB normal, yang kedua BAB sembuh. Ya. Terus yang berikutnya setiap kegiatan nomor 3, kalian nanti juga menjawab pertanyaan siswa. Kegiatan terakhir yang keempat, kalian membuat catatan pengalaman diri. Apakah pernah dalam sehari tidak makan serat? Apakah pernah dalam sehari tidak cukup air? Menu makan kalian cukup serat dan cukup minum? Selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah. Ya. Terus pertanyaan 2, dampak apa yang kamu rasakan pada BAB saat kurang asupan serat dan minum? Yang ketiga, kalian membuat komitmen diri, janji pada diri sendiri bahwa saya menyadari pentingnya serat dan air, harus mencegah sembuh, langkah-langkahnya apa. Jadi harus membuat komitmen. Yang keempat, kalian membuat tulisan untuk mengajak diri sendiri dan membaca. Saya mau membuat tulisan
tulisan atau slogan yang mengajak membaca. Kalau sudah, nanti tulisannya kalian pindahkan ke sini. Tulisan slogan ajakan kalian pindahkan ke sini. Ya. Ini sebagai komitmen diri. Kamu harus mengingat-ingat, oh dulu saya pernah diajari IPA harus cukup serat dan air. Ya, nanti satu kelompok saya beri satu, kemudian ada simbolnya. Paham ya? Yang ditulis di sini adalah tulisan atau slogan untuk mengajak cukup serat dan air dalam rangka mencegah. Siap? Silakan untuk mengerjakan kegiatan satu. Berapa menit ya? 5 menit cukup ya? Menjawabnya langsung di lembar kerja. Kegiatan satu dulu 5 menit.
lanjut ke kegiatan kedua. Hari ini Bu Guru mendatangkan ahli kesehatan. Sudah saya berdiri di sini kepada Bu Esti. Mohon untuk disilakan. Kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mengerjakan lembar kerja ya. Saya minta waktu yang sebentar. Sebelumnya, kenalkan nama saya Esti Rahayu. Saya akan memaparkan tentang fenomena rendahnya konsumsi serat dan air pada remaja. Kita lihat pada layar. Ini hasil penelitian fenomena rendahnya minat remaja makan sayur dan buah. Sayur dan buah itu mengandung apa? Serat. Ya, seperti yang disampaikan sama Bu Agus, serat dan air yang cukup itu sangat penting bagi kesehatan manusia. Nah, di sini berdasarkan 119 remaja responden penelitian, ini merupakan hasil penelitian itu. Yang pertama, remaja yang kurang konsumsi sayur yaitu 72,3%. Ya, ini kurang konsumsi sayur. Kalau di sini kalian senang makan sayur atau enggak? Ini sudah ada MBK kan belum? Sudah. Sayurnya dimakan nanti? Siap. Nanti 12 sebelumnya? Belum. Baru hari ini ya. Nanti sayurnya dimakan nanti? Siap. Sudah tahu menunya kan belum? Belum. Yang pasti anak makan berkursi pasti ada sayur, ada buah ya. Nanti lain-lainnya ini berkaitan dengan serat dan bahan berikut ya. Data yang kedua ini menunjukkan remaja yang kurang konsumsi buah yaitu 69,7%. Lumayan tinggi ya. Kalian senang buah? Ada yang nggak suka buah? Buah tertentu ada? Tapi hanya tertentu saja ya. Tapi untuk kebanyakan suka ya. Yang ketiga, kesimpulan penelitian, remaja yang kurang konsumsi sayur dan buah cukup tinggi. Nah, kalau dilihat dari hasil penelitian ini, kira-kira kalau kekurangan serat dan kecukupan air, dampaknya apa berikutnya? Sembelit ya. Ya, sembelit. Nah, yang pertama adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Yang pertama tadi adalah sembelit. Tadi sudah disimulasi ya, bagaimana simulasi feses yang cukup serat dan air dengan feses yang kurang serat dan air. Yang kedua, ini jangka panjang berikutnya. Sembelit kan jangka pendek ya. Kalau kamu seminggu, nggak perlu seminggu lah ya. Misalkan sehari kamu kurang minum air untuk 2 hari, bagaimana perutnya? Sembelit sakit ya. Nggak enak ya. Ya, udah perutnya ya. Ya, nggak enak. Jadi kalau BAB-nya lancar, kalian makan pun juga jadi lebih enak ya. Tapi kalau 3 hari nggak BAB gimana? Mau makan gimana? Makannya nggak enak ya. Perutnya begah. Terus yang kedua ini dampak kurangnya konsumsi sayur dan buah, gula darah tidak stabil. Nah, serat yang tidak terpenuhi dengan baik mungkin menyebabkan penderita diabetes sulit untuk mengendalikan gula darah. Ingat ya, diabetes itu penyakit yang tidak ya enggak? Tetapi itu apa? Berlangsung jangka panjang. Apalagi mungkin yang orang tuanya punya riwayat ya, kemungkinan bisa menurun ya.
bisa ditambah lagi dengan pola makan yang tidak sehat, maka itu akan menjadi pencetus penyakit yang dari dini. Ada nggak kira-kira yang punya penyakit diabetes tapi usianya masih muda? Ada. Jadi bukan hanya orang tua saja. Terus yang ketiga, kenaikan berat badan. Itu ya, ternyata kurang konsumsi serat dan air yang cukup ini bisa menimbulkan apa ini? Kenaikan berat badan yang bisa nanti menyebabkan apa? Obesitas. Kita tahu apa? Ya, kelebihan berat badan harus sehat semua ya. Terus berikutnya yang keempat, dampak yang keempat ini mudah lelah. Konsumsi makanan yang tinggi protein tanpa diimbangi dengan konsumsi serat yang dapat membuat mudah lelah dan mual. Ya, jadi harus imbang, bukan hanya protein saja, tapi tadi apa? Harus diimbangi dengan serat. Serat itu diperoleh dari mana? sayur dan buah. Sayur dan buah serta air yang cukup. Nah, usia kalian ini kebutuhan airnya berapa sih? Iya, 2 liter per hari. Tapi nggak 2 liter langsung diminum semua ya. Iya. Jadi jadi nanti jadi harus satu tahun. Kemudian dampak yang paling banyak dialami akibat kurang sayur pasti sembelit. Jangka pendeknya udah langsung kelihatan. Kalau diabetes kan jangka panjang baru muncul ya. Tapi kalau sembelit ketika kita sehari-hari kurang minum air dan kurang makan serat, maka dampak yang paling banyak dialami yaitu sembelit. Nah, gejala sembelit itu apa? Biasanya sulit buang air besar. Kondisi ini juga seringkali menyebabkan atau timbul sebagai efek dari atau bahkan jika sembelit sering harus menimbulkan penyakit antigen. Mulanya mungkin dari sembelit ya. Terus lama-lama kalau tidak ditangani, kalau nggak berubah pola makannya, bisa menimbulkan penyakit baru lagi. Namanya apa? Aneurisma atau plasir. Nah, ini biasanya kalau sudah parah maka salah satu jalan imunisasi itu dengan operasi. Jadi juga enak ya. Makanya kalian bagi anak-anak ya penuhi kebutuhan serat dan air yang cukup. Airnya air putih ya. Ya, bukan minuman yang ya soda. Itu bagus nggak? Ya. Imbangi dengan air yang cukup. Nah, bagaimana cara mencegah sembelit? Tadi jelas ya. Yang pertama, iya minum air putih berapa liter sehari? 2 liter. Cukup ya. Terus apa? Ya, konsumsi serat. Serat diperoleh dari mana? Sayur-sayuran, buah. Ya. Terus yang ketiga, komitmen diri untuk konsumsi serat dan air. Jadi enggak cuma sehari makan sayur. Saya sudah minggu kemarin makan sayur sama buah, terus besoknya nggak makan lagi. Jadi butuh konsisten ya. Ini butuh konsisten kalian untuk memenuhi kebutuhan serat dan air yang cukup. Kemudian keluarga membuat menu makan harian yang cukup serat dan air minum. Pasti yang namanya ibu pasti di rumah sudah menyiapkan yang terbaik untuk keluarga ya. Tapi biasanya yang susah siapa? Anaknya ya, banyak apa? Banyak milih, kangkung lagi, ya. Bayam lagi. Padahal sehat ya. Sehat. Ya. Terus cukup serat dan air minum
menjadi pola makan harian yang konsisten. Itu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang sembelit, penyebab, dan bagaimana pencegahannya. Nanti kalian belajar lagi sama Bu. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti Ayu. Plus dulu boleh Bu Esti. Apa yang disampaikan bermanfaat? Oke, lanjut di kegiatan ahli yang berbicara tadi. Kalian mengisi kesimpulan berdasarkan paparan ahli kesehatan tadi. Silakan kegiatan kedua untuk diisi. Menjawab boleh berdiskusi dengan teman sekolah. Satu hanya ya dan lagi untuk kegiatan kedua kita akhiri, lanjut ke kegiatan ketiga. Ada kesulitan? Terima kasih, saya sudah pada selesai di kegiatan kedua. Kita lanjut ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga adalah simulasi. Guru nanti pakainya serat itu menurut artikel kan ada dua, serat yang larut dalam air dan serat yang tidak larut dalam air. Kalau serat yang larut dalam air itu seperti oat, ini namanya oat, ya, oatmeal tapi instan. Kemudian ada apel, stroberi dan kacang-kacangan, itu yang larut dalam air. Kalau yang tidak larut dalam air adalah gandum utuh, buah, sayuran, dan biji-bijian. Itu tidak larut dalam air. Untuk simulasi hari ini, guru pakai yang larut dalam air. Namanya biji oat. Guru kayak apa sih? Ini kebanyakan di luar negeri tumbuhnya, ya. Mirip seperti gandum seperti ini. Biasanya ini dipakai untuk oatmeal seperti ini atau sereal. Kalau di luar negeri mungkin sarapan pagi pakainya sereal disiram susu. Kalau Indonesia apa? Tapi sudah ada di toko-toko ini namanya Koko Raman, ya. Itu ternyata dibuat dari gandum itu. Kalau ini adalah oat, ya, ya. Kita akan praktekkan dulu. Saya siapkan dua wadah. Yang pertama, saya isi dengan makanan yang ada sisanya. Nah, ini dianggap sebagai sisa makanan yang masuk ke dalam
Jadi jika ini diisi air 10 ml, ini juga sama 10 ml. Bedanya yang ini dikasih serat, yang ini tidak. Nanti kita lihat apa dampaknya pada bentuk fesesnya. Ya. Kita juga masukkan ini sebanyak 2 cm. Kalau yang ini kita kasih oatmeal, ya, namanya oatmeal. Bentuknya seperti ini ya. Ini sudah banyak yang sudah makan ya. Nah, bentuknya sepertinya agak kasar. Ya. Kita masukkan 2 sendok serat ke dalam wadah starter. Ya. Kemudian keduanya saya kasih air. Ini airnya hangat. Berhubung air adem aja, ternyata air hangat itu membantu proses penyerapan air lebih baik. Ya. Jadi kalau yang suka dingin, terus nanti biasakan polakan untuk biasa minum air yang karena membantu pencernaan. Ini air hangat. Supaya kontrolnya variabelnya tetap, maka saya isi ini sebanyak 40 ml. Nah, ini 40. Saya masukkan ini yang pertama. Saya masukkan ke sini. Kemudian yang satu juga sama, saya masukkan 40 lagi. Kita masukkan juga ke dalam sisa makanan remah-remah yang ada di sini. Ini yang ada oatnya, seratnya, dan yang satu tidak ada seratnya. Langsung berubah bentuk, ternyata ini ya. Ya. Apa bedanya yang satu dan yang dua? Perhatikan, yang tanpa serat ini cukup air, tapi tanpa serat. Lihat bentuknya. Bukan seperti ini. Tapi kalau ini saya jepit memadat, ya, lebih memadat, lebih cukup untuk bisa dibentuk menjadi feses. Kalau ini yang lembek banget yang mana? Yang tidak ada seratnya, lembek banget ya. Kalau yang ini yang ada. Nah, kita coba masukkan ke dalam wadah. Nah, ini guru sudah siapkan 2 wadah 3. Kita masukkan ke dalam ini yang ada seratnya. Ini ya. Ya. Ini tanggal, ini adalah usus besar, rektum, kemudian ini anusnya. Kemudian yang kedua, tepung roti nggak usah angin-angin, ya. Nanti kalau Cici nggak bisa jadi dokter, ya. Ini enak banget ya. Iya. Nah, perhatikan dulu. Dari 2 simulasi ini, nanti di usus besar itu kamu harus ada proses mengejan sedikit. Karena di usus besar ada gerak peristaltik, gerak meremas dan mendorong, meremas dan mendorong. Kita praktekkan dulu, mana yang mau dipraktekkan dulu? Yang berserat apa yang tidak? Ya. Gerak peristaltik usus besar, meremas dan mendorong. Ini sudah rumah dan mentret ya.
cukup berat, bentuknya ini tidak keras, lembut ya. Kemudian mirip seperti sosis ya. Terus panjang, ya. Dan mudah dikeluarkan. Ya, paham ya? Silakan untuk berikutnya, sisi coba berikutnya adalah kecukupan air. Jadi yang ini saya kasih nanti airnya 20 ml, tapi yang satu airnya 40 ml. Mana yang paling mudah dikeluarkan? Kita coba cek dulu. Berarti yang satu kurang air ya. Kita tampilkan yang kalau kurang air kira-kira prosesnya bagaimana ya? Kita masukkan dulu. Dulu minta tolong bukanya ya. Tolong dibuka. Saya kasih 2 sendok. Tetapi airnya yang ini sedikit karena anaknya nggak suka minum. Ini diisi 20 ml aja. Malas minum ya. Kemudian ini dipegang juga mas, khusus besarnya. Kita masukkan dulu kotoran atau sisa makanannya. Kemudian oatmealnya tetap karena ini pencernaan sehat. Terus airnya anak ini ternyata cukup minum. Jadi dia diisi 40. Silakan diatur supaya ada peristaltik. Ya, turunkan ke bawah dulu. Peristaltik turunkan ke bawah sampai dekat anus. Nah, sampai di bawah. Belum diaduk ya. Kita coba cek kalau diare itu tidak ada remah-remahnya ya. Tapi kalau masih ada remah-remah dan dia lembut, berarti bukan diare. Mau mana dulu yang kita rasakan? Ini ya, pencernaan yang kurang air. Kalau yang cukup air, ya. Oh, ini yang cukup air. Ya. Ya. Berarti tahu bedanya ya. Silakan kerjakan kesimpulan untuk simulasi. Lima menit saja.
Yang kegiatan 4 sekalian diisi ya. Introspeksi diri. Kalian cukup jelas apa tidak? Nah, apa tidak diberi? Silakan dulu. Kalau kemarin-kemarin seratnya belum lanjut ke pinggir-pinggir buah awal-awal. Mulai dari ini kalian komitmen diri untuk pola makan sehat, untuk berat badan. lagi untuk sampai ke tulisan. Nanti tulisannya semuanya ditempel di papan tulis. Jadi di papan tulis ada 8 lembaran kuning. Semua anak menulis ya, dibagi 4, 1, 2, 4. Jadi ada 4 tulisan. Ajakan untuk cukup sehat dan minum. Yang kuning di warna yang kuning ya. Kita sepakati di warna yang kuning ya, yang menyala ya.
lagi untuk bisa menempel kertas ini. Oh ya, mohon maaf ternyata warna kuningsnya licin ya. Spidolnya masih nggak begitu jelas. Kita ganti ya, sepakati yang putih ya. Kita ganti warna yang putih. Meskipun putih tetap menyala. Tapi waktu terus berjalan, segera disalin tulisan slogannya di kertas. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Kita sepakati mau ini aja ya, biar nanti papan tulis bagus sekali ya. Kita sepakati bentuknya mirip landscape horizontal ini ya. Sedangkan tulisnya mirip begini. Waktu terus berjalan 3 menit lagi. Ganti bel setengah. Sudah pajang di depan menggunakan isolasi sudah saya siapkan isolasi. Siapakah yang sudah siap? Di atas ditulis kelompoknya ya, kelompok apa ya? Paling atas. Tulisannya yang besar cukup
Waktu sudah habis, kita mau lanjut presentasi satu kelompok. Silakan dibuktikan. Saya hitung mundur 10 ya. Terima kasih kedua kelompok, lanjut. Silakan. Sambil menunggu kelompok lain menempel, kita akan presentasi dulu. Kira-kira siapa yang bersedia? Satu kelompok perwakilan. Maju ya. Oke, kelompok yang pertama. Iya. Silakan berdua. Silakan. Oh ya, siapa yang sibuk?
Iya. Iya. Kalau kurang biasanya bentuknya ya tidak patah-patah ya pendek. Ya. Oke, sudah bagus kegiatan ini. Ada yang iya, ada yang malah sulit, ada tadi ya. Ada yang gimana ya? Apa dampak buruk pada kehidupan jika tubuh kekurangan serat dan air? Kedua kan mengalami sebelum pada apakah kalian ingin mencegah timbulnya gangguan aktivitas? Ya, agar tidak berlanjut pada tahapan yang kita. Ada yang tidak ingin mencegah sembelit, supaya sembelit ada? Tidak. Maaf ya. Lanjut, ada tiga. Di bawah. Minumnya berapa liter? Ada yang mau melarang minumnya berapa liter? 2 liter. Bu Guru, saya kan punya literan. Zaman sekarang untuk mengontrol itu ada pada minuman yang dilengkapi dengan volume literan. Targetkan itu. Ini murah ya. Ada yang punya? Ada yang ada literannya. Targetkan 2 liter sehari atau 8 gelas kecil. Ya. Idenya kelompok B, yang satu mengatur pola makan cukup serat dan air. Yang kedua menjaga pola makan serat dan air yang konsisten, artinya terus menerus. Ada tambahan? Setuju nggak? Oh, tambahan. Banyak makan sayur dan buah. Perbanyak makan sayur dan buah. Tidak boleh milih-milih ya. Buah kan mahal. Pir sekilo 30.000. Yang murah ada nggak? Apa? Bisa. Apa lagi? Pepaya. Jambul ya. Tidak harus yang mahal. Lanjut kegiatan. Kebetulan ini dari kelompok ini namanya siapa ini? Namanya Trias. Kebetulan Trias tertib. Apakah pernah sehari tidak makan serat? Tidak pernah. Apakah sehari pernah minum yang kurang? Tidak pernah. Dan sudah tertib ya. Pola makannya sudah bagus. Lanjutkan. Ada yang kemarin-kemarin masih belum bagus. Pola makannya. Kadang makannya sehari tanpa serat, pagi mie goreng, siang mie kuah, terus malamnya mie ayam. Harus diatur lagi, ya cukup serat, air dan minum. Yang sering kelewat itu minumnya. Nah awang-awangan, ya kalian lupa minum air putih. Padahal air bening itu menjaga metabolisme, kemudian konsentrasinya bagus, ditambah mencegah yang masih belum bagus polanya. Mulai hari ini MBG habiskan. Habiskan. Ikuti Bu Guru.
kalian menerapkan lanjut yang berikutnya. Hari ini kita refleksi ya. Pelajaran penting apa yang kita peroleh hari ini? Bahwa sembelit itu penyakit, tetapi bisa dicegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan apa pencegahannya cukup? Lanjut yang berikutnya. Nah, kita akan membuat rangkuman. Siapkan dulu buku kalian. Nah, ya. Rangkumannya kita baca bersama dulu. Yang mau membaca siapa? Kok suaranya yang perempuan belum keluar ya? Suaranya yang perempuan siapa yang mau membaca? Sarah, mana Sarah? Kemudian untuk kelas 8A dan kelas 8B. Kelas 8A dan kelas 8B silakan untuk perwakilan kelas mau mengambil pakaian makanan bagi gratis di depan ruang kita. Untuk kelas 8A dan 8B sisanya menunggu informasi terlebih dahulu. Apa itu sembelit? Sembelit, definisi, sulit BAB, feses keras, bongkahan kecil atau panjang frekuensi. Mungkin dari ada pola makan, Pola makan rendah serat, kurang minum air, jarang keluar dari keluar. Dampak atau komplikasi, hemoroid atau wasir, robekan anus, mati gas, sangat besar. kemudian solusi pencegahan. Siapa yang mau membacakan? Itu membacakan rangkuman berikutnya. Oke, siap. Yuk. Solusi pencegahan 1. Perbaiki pola makan cukup serat. 2. Konsumsi cukup air. Konsumsi cukup air 2 liter per hari. Yang terakhir, komitmen diri. Oke. Kemudian kita cek dulu pentingnya serat dan air untuk mencegah sembelit. Dari literasi artikel, apakah kalian bisa menyimpulkan isi bacaan tadi? Nah, dari narasumber ADPD, apakah kalian bisa menganalisis dampak bagi remaja dan menjawab 3 pertanyaan? Nah, kemudian hasil refleksi proses pembelajaran. Pembelajaran hari ini bagaimana? Salam senang. Cantik, harus berbuah. Ya, tidak mau tetap cantik, tetap cantik. Terima kasih. Tapi saya nggak punya dia. Kamu usia sekian. Ada hal yang masih membingungkan. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar sistem pernapasan bersama guru. Pak Guru apa Bu Guru yang mau cerita di sini? Siapa? Winuari. Temannya Bu Guru juga. Nah, Bu Guru ingin sekali membaca ini komitmen diri kalian ya. Yang pertama dari kelompok PIL. Mari kita cegah sembelit dengan banyak minum air dan makan makanan yang kaya serat. Setuju? Lanjut, merdeka. Pilihlah makanan dan minuman secara pintar, maka pencernaan Jangan mengejar nafsunya saja, tapi harus pilih secara cerdas. Ya. Lanjut, konsumsilah serat dan air secukupnya. Minumlah air minimal 2 liter dalam sehari dan makanan tinggi serat. Ayo minum air dan makan serat. Konsumsi serat tinggi.
jamnya sebenarnya mencakup 4. Feses yang sehat tergantung air minum, yang kedua serat, yang ketiga adalah olahraga. Jadi gerak tubuh ternyata membantu usus memeras dan mendorong secara efektif. Ya, kalau malas bergerak, BAB-nya bisa 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ya, ternyata olahraga membantu gerakan peristaltik pada usus. Terus penelitian yang keempat, untuk BAB tidak boleh ditahan atau ditunda ketika sudah ada rangsangan kebelet. Ya. Idealnya, ya, sirkadian atau aktivitas harian tubuh pengeluaran itu terjadi pada jam 5 sampai jam 7 pagi. Maka idealnya pada jam-jam itu kalian BKB. Ada yang begitu, yang sudah rutin setiap hari? Saya. Dan tidak boleh mengaman BAB. Karena nanti terjadi penumpukan. Terima kasih sudah luar biasa. LKPD-nya nanti saya berikan untuk bahan masukan untuk pembelajaran ini.